Oke, kembali bersama podcast spesial dari kelompok 2, yaitu podcast tentang Akademi Farmasi Surabaya. Oke, kami dari kelas B320 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Krisna Adi Dwi Putra, lalu Rifatul Hasana, dan dengan saya Siti Nur Hasbia. Dengan saya Amelia Fiti Bardani. dan Dengan saya Nur Indah Hidayah. Oke, terima kasih. Jadi kami berlima akan membincangkan tentang tempat kuliah kami, yaitu Akademi Farmasi Surabaya. Jadi kami temanya ini santai, dan insya Allah kami akan mencoba membahas, mengupas dan apapun yang berkaitan dengan perkuliahan. Dimulai dengan saya akan melempar satu pertanyaan dan teman-teman akan menjawab. Oke. Jadi bagaimana kesan teman-teman selama berkuliah di sini? Saya mulai dari ke Mbak Nur. Bagaimana Mbak Nur? Kesan kuliah di Akbar. Iya. Alhamdulillah enak. Alhamdulillah. Gimana ya? Jadi selama Mbak Nurul ini di sini tuh kuliah, mungkin nggak pernah ya kita tatap muka. Karena dari 2020 kan ya sudah gini aja. Maksudnya kita nggak pernah ke kampus kan. Jadi gimana? Pernah sesekali mungkin ambil alma mater, just lab. Itu hanya sesekali dong selama 2,5 tahun ini. 2,5 tahun cuma ambil. Iya dong. Kita lebih seringnya. Sedih banget gak sih? Jadi ya, Nah, iya. lebih seringnya kuliahnya di rumah masing-masing. Karena di warkop. Di warkop. Iya dong. Wow. Ini salah satu yang mungkin tak warkopnya sepi nggak apa-apa. Tapi kalau rame gimana? Apakah bisa menangkap pelajaran dengan baik? Ya asal nggak dipanggil ya kita diam aja. Oke. Jadi begini, ya. Jadi menurut Mbak Nurul sendiri, kalau menurut Mbak Nurul sendiri bagaimana selama proses pengajaran selama ini tuh gimana yang diterima? Alhamdulillah sangat lancar. Lancar. Oke. Jadi selain sangat lancar, apakah dosen dapat menjelaskan dengan baik? Sangat baik, menjelaskan dengan baik, sabar, meskipun kadang kita juga sedikit gejala dengan sinyal. Iya, sinyal. Terkadang putus-putus Putus-putus. suaranya gitu. Oke, kalau begitu saya lanjutkan untuk mungkin pertanyaan yang lainnya. Jadi bagaimana perkuliahan kalian selama masa pandemi ini? Apakah kalian itu merasa enjoy atau mungkin enjoy berat? Jadi gimana, Rifatul? Pak Rifatul? Kalau selama COVID ini sih lebih ke enak, karena enaknya itu kita kan nggak perlu ke kampus, jadi kan kita bisa daring. Kalau daring kan bisa kayak disambi gitu. Itu kan beberapa dosen kan ada yang menuntut kalau kuliah, kerja. Nah itu kan kalau misalkan kita daring ya, kita kan sebagai mahasiswa kan nggak bisa dibentrokkan kan kalau untuk jadwal kerja sama jadwal kuliah. Iya. Jadi kalau masalah daring gini tuh lebih enak gitu, bisa disambi. Jadi mungkin bisa lebih enjoy kita menerima ilmunya. Ya betul. Tapi ya ada nggak enaknya juga. Apanya nggak enaknya? Soalnya kan kalau kita COVID kan kita perkuliahannya itu kan di rumah masing-masing. Nggak Iya. pernah kayak lab gitu ke perpus itu kan nggak pernah, jarang. Iya. Untuk praktik itu kan dilakukan kan sendiri di rumah masing-masing kan. Nah, Iya. itu nggak enaknya di situ. Jadi kurang masuk kalau untuk mapel mata kuliah yang praktikum. Ya, jadi mungkin untuk teori, jadi Mbak Rifa tuh bisa menerima dengan baik, tapi untuk praktek mungkin bisa diterima, tapi hanya saja untuk pengaplikasian Iya, betul. bagaimana menggunakan alat-alatnya, bagaimana metode praktikumnya itu yang memang susah untuk diterima ya. Iya betul. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan bagaimana sama masa perkuliahan di pandemi ini, mungkin Mbak Dia gimana? Fasilitasnya itu nggak pernah kepake. Ya, ini mungkin yang perlu digarisbawahi. Ya, fasilitasnya itu nggak pernah Ada kepake. terdapat banyak macam, tapi ya nggak kepake sama sekali. Apalagi praktikumnya ya. Karena kita nggak pernah pakai ya, kita hanya di Rumah masing-masing. Tapi kan setiap materi tata caranya kan tetap dikasih tahu sama dosennya kan. Kita cuma ngerjain dari jurnal aja yang di modul, jadi nggak pernah kesini. Jadi Padahal masih bingung. Ya. masih bingung. Masih bingungnya itu dalam artian seperti apa? Semisal
sudah paham secara teoritisnya tapi Praktek. praktikumnya gitu yang susah ya. Praktikumnya kan Praktikum. terkadang kalau kita bikin obat gitu kan gimana caranya bikin obat, Iya. tabletnya gimana, terus Itu yang- mesin-mesinnya kan beda-beda tuh. Setiap mesin alat pembikin obatnya kan beda-beda, tombolnya yang gimana kita kan juga nggak tahu. Ya itu biasanya yang berkaitan dengan alat gitu ya. Alat gimana cara pemakaiannya lebih tepatnya. Kalau itu oke. Kalau mungkin yang teman-teman tahu ini fasilitas yang ada di Akfar itu mungkin apa saja ya? Selain mungkin ada lapangan yang kecil atau mungkin parkiran sepeda motor, mungkin teman-teman taunya apa? Dari Mbak Cindra Setia, Ada lab biologi, oke. lab nosi, Lab terus farmakognosi, ada juga mikrobiologi, lab mikrobiologi, ya, penelitian, lab penelitian, perpustakaan, perpustakaan. itu aja sih setahu saya. Dan ada berapa ruang kelas? Ada berapa lokasi, berapa tingkat di sini Ada bangunannya? tiga, Tiga iya, 3 tingkat. tingkat. Sama. Bangunan yang baru kelihatannya lebih dari 3 tingkat ya. Iya, Iya. lebih tinggi. Tapi sebelumnya belum pernah dipakai itu masih. Iya mungkin karena terbentur masalah pandemi ini yang mungkin jadi kita mungkin tidak dapat menikmati fasilitas yang ada di tempat perkuliahan ini. Tapi sejauh ini apakah teman-teman sering ke kampus? Jujur ya nggak pernah ya. Kayaknya jarang. Mungkin Kita bisa nggak pernah bisa Kalau dihitung ada jari. kebutuhan aja tentang perkuliahan Iya. baru kesini kita. Ke kampus itu mungkin waktu kita pertama kali ngambil alma Alma mater. mater, ya pernah alma mater. Just lab. Just lab. Just lab. Nggak pernah sampai ke sini. Kalau ngumpul tugas pasti ke ini ke satpam. Ke satpam. Oh iya aja. mengumpulkan tugas ya. Kan itu tanda mahasiswa. Ambil Ya, KTM. itu KTM. Mengukur baju tidak ya? Tidak. Oh, ambil jadi ya. Ambil jadi. Iya. Semuanya melalui itu. Tapi sejauh ini memang apa yang kami dapat memang baik. Hanya saja mungkin kendalanya adalah bahwa perkuliahan online ini memang ya dibilang tidak optimal ya sebenarnya baik, cuman kurang dapat mengoptimalkan dalam pembelajaran. Oke. Lalu menurut teman-teman ini bagaimana menurut Anda tentang cara pengajaran para dosen di Akfar? Bagaimana metodenya atau mungkin bagaimana cara mereka mengajar teman-teman? Mungkin dari Amel? sangat bervariatif ya. Iya. Ada yang dari mengajar dari video. Ya, ada yang dari video, lalu Iya, terus ada lewat Kirim link kita belajar. Iya, Link seperti itu YouTube, kirim dari link YouTube. oh iya link YouTube ya. PPT lebih cenderungnya ke PowerPoint. Iya, lebih Jadi cenderung kita ke PowerPoint. lebih Atau modul. Dari selain PowerPoint atau mungkin dari pengajaran dari bentuk video, mungkin teman-teman juga mungkin menyimak dari modul pembelajarannya, Iya. modul praktikumnya yang dibagikan dari dosennya. Jadi apakah itu mungkin dirasa cukup enak, enjoy, atau mungkin lebih banyak kesusahannya? Bagaimana? Ada beberapa sih. Contohnya kayak farmasi industri kemarin. Iya, farmasi industri kenapa? Karena belum pernah tahu apa sih kayak cara kerjanya kayak gitu tuh. Iya, Sebenarnya. jadi mungkin kendalanya karena kita semua ini kan nggak ada yang kerja di industri. Iya. Jadi kebanyakan dari rumah sakit di apotek kan. Jadi untuk pengoperasian mesin industri mungkin yang kurang memahami. ada kendala, kurang memahami. Oke. Tapi sejauh ini apakah teman-teman merasa apa itu namanya nyaman? Apakah mungkin kalau memang tidak nyaman, perlukah kita ini kuliah tatap muka? Sangat perlu. Kalau kuliah tatap muka itu lebih pasti sangat perlu. Cuma kan terkendala dengan COVID juga, Ya. jadi kan kita tidak bisa tatap muka, lebih kebanyakan ke dari kuliah masing-masing di rumah. Cuma ya itu kurang lebihnya pasti ada. Iya. Lebih kurangnya untuk Ya. menangkap materi apa? Sama jaringan itu kadang putus-putus. Iya. Mungkin Dikira kitanya nggak niat nggak niat kuliah. kuliah, padahal itu jaringannya yang Tergantung. bermasalah. jaringannya Apalagi bermasalah. hujan. Pendapat Apalagi hujan hujan. beda-beda ya. Hujan kadang. ya itu yang Lampu memang mati. lampu mati juga. Ya itu bahaya itu. Selesai. Lebih dibutuhkan secara materi itu waktu praktek. Sebenarnya lebih praktek itu lebih kita butuhkan. Karena apalagi kalau COVID waktu ini kan
sama sekali nggak pernah praktek. Ya. Praktek pun kurang gimana ini cara tatanya, tata caranya gimana. Jadi secara praktik itu masih kurang kita. Yang dikurangkan itu yang disayangkan. Cuma gimana lagi, ya udah Sudah memang pandemi, pandemi, tidak bisa lah kita untuk memaksakan keadaan. terbentur dengan protokol kesehatan, terbentur dengan apa itu namanya ya keadaan, jadinya bagaimana lagi. Lalu mungkin perasaan teman-teman ini bagaimana ketika melakukan praktikum di masa pandemi ini? Jadi perasaannya gimana? Apakah nggak enak gitu? Dari Amel nggak nyaman gitu, atau mungkin sebenarnya pengaplikasian apa itu dari yang diajarkan dosennya itu sebenarnya sudah baik, cuman kurang optimal karena pandemi atau bagaimana? Ya kurang optimal aja ya kak, kan kita kan juga butuh tahu cara pengoperasian alat ini kayak gimana. Dan kan setiap hasil dari praktikum kan harus spesifikasinya kan harus benar. Ya. Kan kita juga butuh praktek biar tahu ini jadinya benar apa enggak sama spesifikasi dari modulnya itu. Pengalaman kegagalan waktu praktik Iya, di rumah. di rumah. Di rumah, iya. Ya itu. Dan kita kan juga bingung, ini yang benar yang gimana, yang salah Hasilnya kayak gimana, hasilnya kan gimana. nggak tahu. But are you guys feeling enjoy or Oh, no. No. Itulah pokoknya ya. Ya, maaf agak sedikit ke Inggris biar nggak kaku aja. Memang ya. Ya, jadi begitu. Mungkin terkait ini yang mungkin teman-teman kurang merasakan. Apakah kampus kita ini punya kantin? Ada. Jadi itu Di mana? Coba dijelaskan. kantinnya tuh jadi satu. Saya pribadi ini sejujurnya belum mengerti kantinnya di mana, mesinnya di mana. Mungkin bisa menjelaskan teman-teman. Kalau dari pintu masuk parkir motor aja, gimana? Siapa yang mau menjelaskan? Kalau kantin itu jadi satu sama sekolah yang lain, sekolah SMP Al-Falah sama SMA Al-Falah. Al-Falah. Jadi kalau lewat Soalnya juga masuk sekolahnya, jadi bisa kita gabung gitu. Oh, gabung itu joinan bareng. Join. Jadi masuk depan boleh, masuk belakang boleh. Wah, ini kalau bisa ini TTM sama anak sekolah ini. Nah, sama brondong lebih tepatnya. Astaga. Kalau depan bisa, lewat belakang juga bisa. Kalau lewat belakang lewat ini, dekatnya masjid. Dekatnya masjid itu. Ya. Kalau mungkin teman-teman yang lain gimana? Itu kantin, Kak. Masjidnya gimana? Itu apakah joinan juga? Joinan. Joinan juga. Joinan. Lebih tepatnya joinan karena kan emang sekolahnya sama kampus sepertinya jadi satu kan yang satu yayasan. Ya, satu yayasan. Satu yayasan. Oh, jadi sekolah kita ini satu yayasan. Iya, sama SMP Al-Falah dan SMA Al-Falah. Jadi untuk mengetahui lokasi tepatnya sekolah kita ini di mana? Di misalkan gini, kita semua kan tahu Royal ya. Kalau dari Royal itu untuk masuk ke sekolah kita di Ketintang ini di mana? Gimana? Agak sedikit susah ya. Mungkin bisa Agak sedikit susah ya. Oh, belok-belok. Berbelok-belok. Lebih tepatnya dekat pom bensin. Ya betul. Tapi ada tiangnya kok, ada yang memberitahu. Oh, memberitahu. Akademi Farmasi Surabaya. Jadi Depannya di belakang SMP SMA Al-Falah ya. jadi depannya itu kita lihatnya Al-Falahnya dulu. Al-Falahnya dulu terus Bukan di akademinya. belakang. Belakangnya. Jangan salah masuk ya. ya. Kalau salah masuk nanti sama berondong-berondong. Oh, berondong mana? Ya, jadi beginilah liku-liku perkuliahan kita. Tapi apa itu namanya? Di sini kalau saya rasakan pribadi ya, saya datang ke kampus ini ya cukup sejuk sih. Karena mungkin yang pertama karena nggak banyak mahasiswa. Karena pandemi. Karena pandemi, jadi saya merasa cukup sejuk. Kalau mungkin rapinya tempat kami ini, tempat perkuliahan kami ini saya kira rapi dan bersih, lalu juga bagus. Untuk gedung yang mungkin baru dibangun demi membantu atau mengoptimalkan pembelajaran di sini ya memang gedungnya baru, tepat di belakang kami ini. Dan itu juga termasuk parkirnya dan lain-lain. Jadi saya rasa untuk fasilitas di sini sudah mulai baik dan diperbaiki untuk tiap tahunnya.
lebih dioptimalkan lagi. lebih optimal lagi. Jadi oke, seperti itu. Mungkin teman-teman ini apa itu namanya impresinya atau kesannya ketika di kampus itu bagaimana? Ada yang mau menceritakan mungkin? Apakah mungkin kampusnya itu agak masuk atau mungkin ya walaupun masuk itu kampusnya tertata dengan rapi bagaimana? Tertata dengan rapi. Tertata dengan rapi. Meskipun agak masuk ke dalam Gang. besar. Gang. Sebenarnya bukan gang, Apa? jalan perumahan. Jalan perumahan. Jadi Jalan cenderung perumahan. gabung sama perumahan Ketintang lah ya. Perumahan Ketintang. Perumahan Ketintang. Jadi agak sedikit sulit untuk dicari. Oh, agak sedikit sulit untuk dicari itu bisa dijelaskan agak sedikit sulit untuk dicari itu bagaimana? Karena bangunannya tertutup sama bangunan-bangunan yang lain gitu. Iya, iya. Apalagi kan bangunannya kan di belakang. Ya, di belakang SMP Di Alfa SMP tadi. sama SMA Alfa gitu. Jadi agak sedikit rumit Rumit. kalau Seperti cinta Anda rumit. oh iya. Oh, jadi begitu. Kalau Mbak Arman gimana? Apanya nih? Loh, gimana? Beda soal Mas? Enggak, sama, masih sama. Jadi impresinya tentang apa itu kampusnya itu bagaimana? Anda berkunjung di sini tuh yang Anda rasakan gimana? Canggung kah, bahagia kah? Canggung ya, kan kita kan jarang ke sini. Terus kalau ketemu dosen kan juga canggung mau Menyapa. Enggak, karena memang kita kan belum kenal, Belum tahu. belum kenal dekat atau belum tahu, mungkin belum tahu sama sekali. Dan bedanya antara itu sedikit dosen atau mahasiswa-mahasiswi kan Iya. kita juga belum tahu. Iya. Tapi lebih tepatnya, lebih baiknya setiap ketemu sama Seseorang. orang kita tetap saling menyapa antara itu dosen atau mahasiswa sendiri. Mungkin Mbak dia menambahkan? Itu ya satu kata doang ya, ruwet. Tapi walaupun ruwet kan tetap apa itu namanya jelas gitu loh menurut saya. Hampir mirip gangnya itu. Hampir mirip ya karena mungkin gang perumahan kan ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau masuk ke kampus itu sebenarnya cukup mudah. Hanya mungkin di daerah Ketintang ini kan jalannya sama gitu ya. Iya Mbak Pia ya. Jadinya itu yang agak susah. Tapi sudah ada plangnya itu harusnya teman-teman mungkin nanti bisa lebih tahu. Cuma 2 bangunan mungkin. Iya. Jaraknya cuma 2 Ada bangunan. di belakang SMA Alfa lah. Nah, lebih tepatnya kita ke sini langsung. Teman-teman kalau mau ke sini langsung aja ke sini. Nggak usah sungkan-sungkan. Langsung Apalagi aja. langsung daftar. Daftar ya. Kan Langsung ini kan daftar. udah mau angkatan baru ya. Iya. Nah, Dua-dua. ya sekalian daftar, sekalian ke sini mampir juga. Iya enggak? Rasakan sensasinya. Rasakan. biar tahu Nah, rasanya. kan sudah selesai pandeminya ini. Jadi kan kalau yang mahasiswa baru ini sepertinya tatap muka. Kalau kita sepertinya kalau tatap muka untuk tahun ini enggak ya? masih Kayaknya udah. Sudah mulai. Oh, sudah mulai. Jadi Satu aja udah. mungkin dioptimalkan untuk tatap muka. Kita kan angkatan 2020 ya teman-teman. Jadi Iya. mungkin untuk dioptimalkan tatap muka ini angkatan 2021. Oh, Jadi 2021. mereka kan setahun kemarin masih online ya. Nah, jadi mungkin tahun ini akan dioptimalkan lagi setelah pergantian semester mungkin. Itu info yang saya dapat ya. Saya Fatul bagaimana? Gimana tanggapannya kalau kita nanti tatap muka? Bahagia kah atau bagaimana? sebenarnya sih kalau tatap muka sih lebih seneng yang tatap muka, soalnya kan apalagi kita kan udah semester hampir akhir toh, jadi gimana ya, kalau misalkan mau ditatap mukain sih lebih bagus biar maksudnya itu diganti gitu loh programnya, jadi yang semester 5, semester 6 itu diganti ke metode yang bukan daring. Nah, jadi langsung ke kampus, datang ke kampus biar bisa merasakan gimana sih Pengalamannya praktek di lab itu gimana, biar tahu, soalnya kita itu kan juga mau lulus, kita butuh pengalaman gimana ke kalau di dalam lab itu gimana gitu loh. Jadi begitu. Mm-mm. Oke. Lebih seneng kalau kita tatap muka lebih tepatnya. Baik, terima kasih teman-teman karena sudah berpartisipasi di podcast kami. Mungkin akan ada podcast lanjutan apabila part 1 rame. Lanjut part 2. Boleh. Terima kasih. Salam dari kami kelompok 2 dari kelas B3 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Nonton masih atur. Ya, oke. Jadi bersama kami podcast Lesian dengan saya Krisnadi dan Rifatul Hasanah, Mbak Siti Nurasdia, Bila Fitri Wardani. Mbak Amelia Fitriwardani dan Mbak Nur Indah Hidayah. Ya, ini adalah podcast spesial dari kami kelompok apa? Nomor 2. Ya, kami di kampus sekarang ini.